Assalamualaikum, selamat siang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson yang merupakan salah satu dari metode terbuka. Metode terbuka artinya kita tidak lagi membutuhkan interval sebagai tebakan awal untuk menemukan solusi dari persamaan nonlinearnya, melainkan kita cukup sediakan satu nilai tebakan awal saja untuk memulai algoritmanya. Nah, filosofinya sebagai berikut sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar ini. Let's say X1 ini adalah merupakan tebakan awal kita untuk menemukan solusi sebenarnya. Jadi, kalau kurva yang berwarna biru ini merupakan kurva dari fungsi fx, maka solusi dari persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang berada di titik ini, yaitu di mana titik ini memotong sumbu x. Nah, tadi kalau kita mengambil tebakan awalnya di sini, maka kita akan melakukan proses iterasi sedemikian sehingga kita memperoleh solusi pendekatan yang sangat dekat sekali dengan ini. Nah, katakanlah dari iterasi kedua kita dapatin kandidat solusi, yaitu di sini, berpindah ke sini. Kemudian lakukan lagi iterasi sehingga pada iterasi berikutnya kita dapatkan kandidat solusinya berada di sini. Nah, lakukan terus iterasi sampai errornya sudah lebih kecil daripada batas error kita dan solusinya sudah sangat dekat ke titik ini. Nah, salah satu ide penurunan rumus metode Newton-Raphson secara geometris adalah sebagai berikut. Oke, bisa diperhatikan ini. Kita ingin menemukan solusi pendekatan untuk menemukan solusi dari persamaan nonlinear fx sama dengan 0, di mana kurvanya adalah yang berwarna biru ini, dan solusi sebenarnya itu berada di titik yang berwarna merah ini. Karena yang namanya solusi dari persamaan nonlinear kan titik atau nilai x yang memotong sumbu x ya. Nah, langkah berikutnya adalah let's say nih kita mengambil tebakan awalnya itu adalah di titik ini. Nah, tarik garis lurus vertikal sedemikian sehingga garis itu memotong titik ini, titik awal ini, dan memotong kurva. Nah, yaitu dalam hal ini adalah di titik ini ya. Kalau kita tarik garis lurus vertikal memotong kurva di titik ini. Nah, di sini adalah titik A, di mana A itu adalah titik xi, fxi, yang artinya nilai y-nya itu adalah tergantung pada nilai fungsi ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat garis singgung, sebuah garis singgung di mana garis itu akan menyinggung kurva fx ini, dan garis itu juga harus melalui titik A. Nah, ilustrasinya adalah garis singgung yang menyinggung kurva ini dan melalui titik A itu adalah garis yang ini, yaitu garis yang menghubungkan A dengan titik B. Kemudian bisa diperpanjang ya, di mana B itu titiknya adalah ini xi plus 1, 0. Oke, nah yang mau kita temukan adalah nilai xi plus 1 ini, karena nilai xi plus 1 inilah yang kita anggap akan semakin mendekati dengan solusi yang sebenarnya. Nah, menemukan titik xi plus 1 ini kita akan menggunakan konsep gradien garis singgung atau gradien garis yang melalui dua titik ini. Nah, sebagaimana yang didapatkan waktu kalkulus, di sini kan diketahui ada dua buah titik ya. Jadi garis ini melalui dua buah titik yang bisa kita kenali nilainya. Nah, gradien garis itu kan sama dengan nilai turunan dari fungsi f di titik x ini. Oke, kalau sudah mempelajari turunan, di mana gradien ini sama dengan selisih antara nilai y yang nilai y pada A dan B dibagi dengan selisih antara nilai x pada A dan B, atau begini penulisannya ya, yaitu di sini selisih nilai y-nya adalah berarti fxi dikurang 0 atau hasilnya fxi ini dia, kemudian dibagi dengan selisih nilai x-nya. Nilai x-nya itu adalah xi dikurang xi plus 1. Nah, ini penyebutnya. Oke, jadi f aksen xi atau gradien garis ini adalah sama dengan turunan dari fungsi f pada xi yang nilainya sama dengan nilai fungsi pada xi dibagi dengan xi dikurang xi plus 1. Nah, target kita adalah harus menemukan formula atau rumus untuk xi plus 1 ini, di mana xi plus 1 inilah yang merupakan kandidat solusi yang akan sangat dekat dengan solusi yang sebenarnya. Nah, maka dari sini tinggal kali silang ya, atau dari formula ini kita bisa tuliskan bahwa xi dikurang xi plus 1 itu sama dengan nilai fxi ini dibagi dengan f aksen xi ini.
Oke, nah berikutnya kita tinggal menuliskan untuk XI plus 1. XI plus 1 itu akan sama dengan XI ini dikurang dengan ini. Maka nanti dengan metode Newton-Raphson inilah yang menjadi rumus kunci untuk menemukan kandidat solusi. Di mana kita bisa analogkan bahwa XI plus 1 ini sebagai nilai P, kemudian XI ini sebagai X0, kemudian dikurang dengan fx0 dibagi dengan f aksen x0. Nah, maka berdasarkan pada rumus ini, kita butuh satu tebakan awal saja untuk menemukan solusi dari persamaan non-linear dengan metode Newton-Raphson. Kemudian kita berarti butuh tahu bentuk turunannya, karena emang rumus ini membutuhkan bentuk turunan. Sehingga algoritma dari metode Newton-Raphson dituliskan sebagai berikut alurnya. Mulai dengan harus menemukan dulu f aksen x atau turunan fungsi fx-nya seperti apa, kemudian pilih tebakan awal satu buah nilai x0 yang berasal dari sembarang bilangan real, tidak ada syarat. Kemudian hitung nilai fungsi di x0, hitung pula nilai turunan fungsi di x0, karena kan kita sudah mengidentifikasi bentuk turunannya seperti apa. Nah, setelah itu hitunglah nilai P, di mana P itu rumusnya adalah nilai x0 ini dikurang dengan nilai fungsinya dibagi dengan nilai turunannya. Nah, sudah diperoleh nilai P, sama seperti algoritma pada metode sebelumnya, hitung nilai fungsi di P, hitung pula error. Lihat apakah nilai fungsi di P sudah sama dengan 0, atau apakah errornya sudah lebih kecil daripada batas error kita. Kalau salah satu dari kondisi ini sudah terpenuhi, maka kita berhenti. Tapi jika tidak, maka kita harus ke iterasi baru, di mana pada iterasi baru, nilai berarti kan kita harus mengetahui nilai x0 lagi ya. Namun di iterasi baru nilai x0 itu cukup diambil dari nilai P yang ada pada iterasi sebelumnya. Nah, setelah dapat nilai x0 untuk iterasi baru, maka kembali ke dua ini. Menghitung nilai fungsi di x0 dan menghitung nilai turunan fungsi di x0. Jalankan lagi seperti ini hingga ketemu kondisi di mana kita harus stop. Oke, nah sekian untuk metode Newton-Raphson algoritmanya ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita ingin menemukan solusi dari persamaan non-linear ini dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, sebenarnya menemukan persamaan non-linear ini juga sudah kita temukan solusinya dengan menggunakan metode bisection dan regula falsi. Idealnya, hasil yang ditemukan dengan metode apapun tetap sama saja ya. Cuma prosesnya atau metodenya yang berbeda. Nah, sebagaimana yang disampaikan bahwa langkah pertama untuk menjalankan metode Newton-Raphson adalah kita harus menemukan turunan dari fungsi fx-nya. Nah, untuk persamaan ini yang berperan sebagai fungsi fx-nya tentunya ini. Oke, jadi fx sama dengan eksponen pangkat x kurang 7 per x ditambah 15 kali kosinus x atau ini ya. Kemudian kita temukanlah turunan dari fungsi fx ini. Turunan dari eksponen pangkat x itu adalah tetap dirinya sendiri. Oke, ingat eksponen pangkat x adalah satu-satunya fungsi yang turunannya sama dengan dirinya sendiri. Kemudian turunan dari negatif 7 per x. Nah, negatif 7 per x itu sama artinya dengan negatif 7 kali x pangkat negatif 1. Di mana turunannya itu adalah negatif 7 kali negatif 1 adalah positif 7. Kemudian x pangkat min 1 ini diturunkan menjadi x pangkat negatif 2. Kan kalau turunan pangkat dikurang 1 ya. Nah, positif 7x pangkat min 2 dapat dituliskan menjadi 7 per x pangkat 2 ya. Ini menjadi tambah x pangkat min 2 supaya pangkatnya jadi positif pindah ke bawah jadi x kuadrat. Sehingga turunan dari negatif 7 per x ini adalah positif 7 per x kuadrat yang berasal dari sini ya. Kemudian turunan dari 15 kali kosinus x. Kosinus x itu kan turunannya adalah negatif sinus x. Sehingga turunan dari 15 kali kosinus x adalah negatif 15 sinus x. Maka akhirnya kita peroleh ini merupakan bentuk turunan dari fungsi fx-nya. Oke, jadi kita sudah menjalankan langkah pertama ini ya. Nah, barulah jalankan atau temukan solusi dari persamaan ini, jalankan algoritmanya di Microsoft Excel. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kita ambil sembarang nilai awal, katakanlah x0 sama dengan negatif 2, ini nilai x0-nya, kemudian ini hitung nilai fungsinya sebagaimana pada algoritmanya. Nah, disinilah peran menemukan atau menghitung nilai turunan dari fungsinya, di mana turunannya sudah kita temukan di sini.
Oke, kemudian jalankan seperti biasa ini, nanti akan diperoleh solusinya itu salah satunya adalah negatif 83842 ini. Dimana di X segini nilai fungsinya sudah sangat dekat dengan 0 sesuai dengan tujuan kita.